AI. Halo semua. Selamat datang dalam perjalanan kami untuk menjelajahi dunia kecerdasan buatan, atau yang sering disingkat sebagai AI. Kami akan mengeksplorasi berbagai aspek AI, dari aplikasi praktisnya dalam berbagai industri hingga dampaknya pada pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan masyarakat secara keseluruhan. Kami akan merenungkan tentang bagaimana AI telah memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi dalam bidang seperti kedokteran, otomasi, dan komunikasi. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi dunia AI bersama kami, karena perjalanan ini akan membantu Anda memahami betapa besar pengaruhnya dalam membentuk dunia kita dan masa depan yang belum terjadi. Does it understand what it's doing in the sense that we do? It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weizenbaum discovered when he created ELIZA. ELIZA is a computer program that anyone can converse with via the keyboard, and it'll reply on the screen. We've added human speech to make the conversation more clear. Dalam era digital yang terus berkembang, kecerdasan buatan, AI, telah menjadi pilar utama dalam evolusi teknologi. AI telah menjadi mitra yang tak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan masa depannya tampak semakin menarik. Dengan cepatnya kemajuan teknologi AI, kita berada di ambang sebuah revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Pada tahun 1960-an, proyek-proyek awal dalam kecerdasan buatan, AI, mulai berkembang. Salah satu contoh awal adalah program ELIZA, yang dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1966. ELIZA adalah program komputer yang berfungsi sebagai psikoterapis dan mampu menjalankan percakapan sederhana dengan manusia. Meskipun kemampuan ELIZA terbatas, program ini memunculkan minat awal dalam pengembangan chatbot dan interaksi manusia dengan komputer. Perkenalkan, saya Dr. Ai di sini. Saya bisa membantu Anda dalam masalah kesehatan. Saya juga bisa mendiagnosa penyakit yang Anda alami. Bagaimana caranya? Seorang dokter yang berpengalaman menemukan dirinya berada di ruang perawatan, menghadapi tantangan yang kompleks dalam diagnosis pasien. Dalam upayanya memberikan perawatan terbaik, ia memutuskan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan, AI, dalam proses diagnosis. Dengan bantuan teknologi canggih ini, dokter memasukkan data medis pasien ke dalam sistem AI yang cerdas. Ia segera mulai menganalisis informasi tersebut dengan cepat dan teliti, menghasilkan rekomendasi yang berharga. Dengan hasil analisis AI sebagai panduan, dokter dapat membuat keputusan diagnosis yang lebih tepat, memastikan perawatan yang optimal, dan memberikan kesempatan terbaik bagi pemulihan pasien. Kombinasi antara pengetahuan klinis manusia dan kemampuan analisis AI menciptakan perpaduan yang kuat untuk merawat pasien dengan lebih efektif dan cermat. How smart is your home? Does it turn off the lights when you ask it to, or play your favorite music when you're in the mood? Well, in this video, we'll be talking about how AI has changed the way we live in our homes. We'll get into the quality of having an AI in your home. If you don't have an Alexa in your home, maybe you should get one. After all, many people have reported that this technology has brought them a lot of convenience in their home. Bayangkan suatu masa depan di mana teknologi telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Anda memasuki rumah cerdas yang secara otomatis mengatur suhu, pencahayaan, dan keamanan sesuai dengan preferensi Anda. Saat Anda mencuci tangan di wastafel, sebuah proyeksi holografik muncul untuk memberi Anda informasi terkait kesehatan, serta mengingatkan Anda tentang janji dokter Anda. This enables smart cameras to recognize persons and offer or refuse access as needed. Furthermore, AI-enabled systems can actively monitor and assess potential security concerns, removing the need for manual recording and minimizing the likelihood of false alarms. Smart home devices that use AI to do their needed jobs automatically, warning the homeowner if any suspicious activity is identified. Dalam ruangan modern yang tenang, seorang wanita dan temannya berdiskusi tentang isu privasi dan keamanan yang timbul dari penggunaan teknologi AI.
Mereka khawatir tentang potensi pengumpulan data pribadi yang tidak terkontrol dan pelanggaran privasi. Percakapan mereka menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih ketat untuk menjaga privasi dan keamanan data di era AI yang semakin maju. Adegan ini mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran akan isu-isu ini dalam pengembangan teknologi AI. Di laboratorium yang canggih, bayangan AI dapat dilihat sedang berinteraksi dengan sejumlah besar data dan informasi yang datang darinya. Seperti seorang pembelajar yang tekun, AI mengurai data ini dengan cepat, memeriksa pola-pola dan tren yang muncul. Setiap kali ia melakukan ini, AI mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya. 5G Lab, an insider's look at how Verizon 5G is transforming businesses today. By the blazing speeds and massive capacity of 5G ultra-wideband and mobile edge compute. Ini adalah proses pembelajaran mesin, di mana AI mengasah kecerdasannya melalui data dan pengalaman. Semakin banyak data yang diolah, semakin terampil AI dalam menangani situasi yang beragam. Sama seperti manusia yang belajar dari pengalaman, AI memperoleh pengetahuan dan kemampuan dari setiap tugas yang dihadapi, memungkinkannya untuk menjadi lebih efisien, akurat, dan cerdas dalam menjalankan berbagai tugas yang diminta darinya. Dalam berbagai proyek, AI telah menghadirkan dampak positif yang mengesankan. Di bidang kesehatan, AI telah meningkatkan diagnosis dan perawatan medis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Sementara di industri, AI membantu mengoptimalkan produksi dan pengelolaan rantai pasokan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. You can check the city status, traffic, and air pollution. In the same breath, you will find booking your smart vehicle as easy as ordering food. Selain itu, dalam pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Semua ini adalah contoh bagaimana teknologi AI telah merubah cara kita bekerja, hidup, dan berkembang. Kita berharap AI dapat memberikan solusi cerdas untuk tantangan global, seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi terbarukan. Namun, di samping harapan tersebut, ada juga ketakutan. Ketakutan akan pekerjaan yang tergantikan oleh otomatisasi AI, serta isu privasi dan keamanan data yang semakin serius. Kita khawatir bahwa teknologi AI dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis atau bahkan membahayakan manusia. Dalam menghadapi masa depan yang penuh potensi dan risiko ini, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara harapan dan ketakutan, serta memastikan pengembangan dan penerapan AI yang bijak dan bertanggung jawab. We should celebrate the transformative work of the European institutions tasked with the successful implementation of the GDPR. It is time for the rest of the world, including my home country, to follow your lead. Dalam melihat perkembangan AI, kita telah melihat dampak positif yang mengagumkan, seperti perawatan kesehatan yang lebih canggih dan mobilitas yang lebih aman. Namun, ada juga ketakutan yang muncul, seperti penggantian pekerjaan dan isu privasi. Ini adalah era ketika teknologi berperan besar dalam hidup kita, dan penting untuk merenungkan bagaimana kita akan mengelola kemajuan ini. Kita semua dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa AI digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk kebaikan kita semua. Semoga video ini telah memicu refleksi lebih dalam tentang peran AI dalam dunia kita.